Nah, sekarang ini gaya bobber cruiser masih top, alias masih banyak dipilih sama pengguna motor custom, khususnya yang berbasis dari Benelli PE 250 seperti ini. Nah, bentar. Gini Prima Ces, kita ketemu lagi karena memang udah mulai masuk musim hujan dan kemarin-kemarin tuh ada kesibukan gue sama kameramen gue Dika yang punya urusan pribadi nih. Sebagai pengusaha kecil-kecilan, Om Dika nih lagi punya usaha restoran gitu. Semoga kita doain makin maju. Nah, kali ini yang mau gue kasih lihat nih, di kesempatan yang mumpung belum hujan, udah mendung padahal, adalah satu buah bobber cruiser Benelli PE injeksi punya klien kita namanya Mas Pri. Kenapa Mas Pri itu mau pakai satu buah motor custom berbasis 250 tapi gaya dengan klasik cruiser atau bobber cruiser klasik? Karena menurut dia ini adalah satu buah motor yang ada di segmen medium size engine untuk Indonesia. 250 tuh masuknya medium size. Karena yang paling banyak di jalanan tuh di bawah 250 atau satu silinder. Nah, karena dia udah didukung 2 silinder, kayaknya cocok banget buat dibangun. Seperti bobber cruiser. Nah, ini motor yang diantar ke kita dalam kondisi gas 100% baru. Dari pabrik diantar ke sini, blak. Lalu kita komunikasi. Nah, rujukan atau acuannya yang pertama-tama adalah gue pernah bikin kira-kira beberapa waktu lalu itu ada satu motor yang hampir-hampir mirip dengan warna hijau atau satu motor yang gue cat dengan warna British Racing Green. Ini menginspirasi dari karya gue yang kemarin. Tapi gaya ini memang udah diabsorb sama sebagian besar anak-anak bobber cruiser, khususnya juga anak-anak Benelli. Nah, kalau lihat dari motor ini, apa aja sih yang kita udah rubah? Yang pertama, dari Benelli itu wajib banget menurut gue untuk upgrade di kaki-kakinya, yaitu ban depan sama ban belakang. Karena masih kurang keker sih, jadi kelihatan dia bentuknya masih agak funny gitu, masih lucu. Nah, sekarang gue ganti dengan velg jari-jari, ukurannya 17 depan dan 17 belakang, di mana di depan dipegang sama ban 300 dan velg 300 dan belakang 350. Juga kita masih suka pakai ban Maxxis. Nih, ban Maxxis nih. Sorry, velg depannya 350 ternyata. Nah, ban Maxxis ini yang profilnya 120 di depan, kenapa orang banyak nanya sama gue ban Maxxis itu bisa seberapa lebar bang di depan? Menurut kita paling enak di 120. Karena lebarnya ini nih. Lebarnya fork ini paling aman itu 120. Karena kalau lebih dari 120, jarak baut-baut sininya ini menurut gue kurang aman. Kecuali kita treatment lagi, dipotong lagi, dirubah-rubah lagi, supaya velg yang lebih dan ban yang lebih besar bisa masuk. Cuman kendala dari ban gede-gede itu yang pertama adalah berat kali ya. Jadi di kemudi itu terasa lebih berat. Menurut gue lebih lincah kalau pakai 120 atau 30 seperti ini. Yang jelas dengan bentuknya dia gede, dia udah ngisi space kosong dari desainnya si Benelli PE untuk sektor depan. Warna fork juga paling enak kalau gue hitam-hitamin lagi karena biar dia kelihatan lebih tegas gitu warnanya dibanding silver. Terus kita pasangin dia ada karet boot, terus kita pasangin spion seperti biasa. Gue seneng spion kecil dan posisi di sini. Juga lampu daymaker ukuran 7 inci lengkap dengan batok dan bracket. Kali ini gue lagi seneng naruh sen di sini karena menurut gue kalau lampu sen terang itu dia akan kelihatan. Juga kalau lo pakai jalan pakai DRL karena dia terang banget nih, cahayanya itu masih ada di pendar samping-samping. Jadi buat dari depan pengendara yang ada di depan lo atau di sekitar itu aware banget ada lampu sen ini. Nah, terus kita cat hitam lagi ininya dan gue pakai stang semi cruiser. Jadi ini stang cruiser ini yang paling enak dipakai buat di perkotaan ya, atau di
sekitarnya di pinggiran kota, misalnya di Jakarta, Jabodetabek deh ya, seperti kota-kota besar, ini masih enak nih, nggak terlalu susah handlingnya, nggak terlalu capek, dari bentuk, cakep. Nah, terus gue pasangin desang hitam, gue pasangin Speedo digital, sama gue pakein handpad dari model Wajik, ini bentuknya udah asik banget. Sudah bener-bener jauh dari sisi depannya aja, udah bener-bener jauh dari tampangnya si Benelli PE waktu standar. Terus untuk sektor tengah, dia banyak kelihatan kosong di sektor tengah kalau menurut gue Benelli. Jadi gue pasangin dia engine guard, shroud seperti biasa, undercoil, sama knalpot yang udah kita rubah sistem dari tengah ke belakang. Karena untuk injeksi itu nggak bisa sembarangan main rubah-rubah aja, oh knalpot harus begini begitu, karena pengaruh banget sama performa. Karena dia ada sensor CO-nya yang ada di depan. Jadi jangan sampai mengganggu kinerja daripada si engine. Paling aman sih dari tengah ke belakang yang bisa kita rubah-rubah, edit ya. Kalau ke depan menurut gue paling bagus memang masih punya dia. Terus tangki gue pakai versi Bentley PE yang udah gue edit, dan sebagian bodinya gue warnain dengan warna gelap. Spakbor, tangki, side panel, spakbor belakang dengan warna gunmetal tapi gloss. Warna ini sebenarnya deket-deket atau lebih tua sedikit dari warna Benelli, hanya finishingnya dibuat gloss. Nggak lupa, teman gue Agung Kastavo selalu membubuhkan hasil karyanya di sini lewat tulisan pinstripe alias pakai tangan, bukan pakai stiker. Karena kalau pakai tangan menurut gue ini punya nilai lebih. Yang gue seneng tuh adalah cipratan kuasnya kelihatan banget, dia nggak rata gitu. Jadi kelihatan banget nih gaya-gaya tahun 50, tahun 60-an nih. Tuh. Jadi tulisan GMS yang artinya adalah sebuah tempat usaha atau nama usaha dari Mas Bropri, kita sematkan di tangki yang warnanya gunmetal gloss. Terus ini ada side panel yang juga kita warnain sama gunmetal dengan logo dan sedikit strip yang menggambarkan si industri ini nih, GMS. Dan ini juga digambar pakai tangan. Jadi kelihatan banget antara kiri kanan tuh kayaknya nggak sama banget 100%. 90% mirip. Tapi di situ esensinya. Kalau stiker kan menurut gue terlalu gampang ya dan nggak seru gitu. Jadi ini harus digambar, ditunggu kering, dijemur, dipasang. Menurut gue jos. Terus nggak lupa gue pakein dia footpack. Footpack ini aftermarket yang biasa dipakai sama anak-anak Harley. Memang biasanya dipakai di passenger ya, di belakang. Tapi karena bentuknya dia agak gede sedikit dan rubber, juga ngeredam atau ngereduksi getaran motor, menurut gue selalu beberapa kali gue pasang footpack model itu. Lanjut, gue pakein juga dari sisi atasnya nih. Jadi kalau sisi depan udah keisi, ada engine guard, ada undercoil, ada shroud, dan lain-lain. Sisi tengahnya ini gue isi dengan bagian atas jok yang bisa dilipat. Jadi ini folding seat. Folding seat ini tentunya berkembang dari waktu ke waktu di kita. Ini model yang kita biasa pakai menurut kita paling simpel. Jadi dia harus dibuka dari baut sini 10, baut sini 10, diangkat, dilipat, taruh lagi, pasang lagi bautnya. Kenapa model baut? Karena menurut gue paling aman. Dulu kita pernah bikin model per. Cuman menurut gue kalau lagi parkir suka dimain-main orang keplak gitu. Jadi akhirnya gue bikin model begini. Jadi artinya dibuka sama dioperasikan harus niat. Terus gue tambahin lagi dia spakbor belakang model klasik yang ada tulangnya, ditambah lampu rem LED, juga lampu sen LED. Itu satu kesatuan kelihatan banget dia punya nuansa klasik tapi jiwa modern. Kurang lebih seperti ini. Nah, nggak lupa juga gue tambahin lagi pinggir sininya dia ada side back rak untuk side back dengan ada back kecil. Yang mana ini sih biasanya buat naruh tools, bisa buat naruh jas hujan, bisa naruh jaket. Dari kulit asli nih gue taruh di sini nih. Nah, buat lo kalau mau naik motor custom model ini cakep, apalagi dandanannya cakep. Sekarang seperti biasa yang teman-teman suka nanyain, suaranya bang, gue mau dengerin, cuman kuncinya di sono, ntar. Nah, ini dia kuncinya, gue ambilin dulu. Colok, tep, hidup. Kalau injeksi kan bunyi tuh fuel pumpnya, dia harus bunyi.
tinggal starter. Oh. Nah, ini dia nih suara injeksinya nih. Sorry, suara knalpot custom injeksi. Suaranya jos banget deh. Jadi, Primo CS kalau mau bangun gaya mobil cruiser dengan nuansa klasik, gaya ini masih jos. Nah, jangan lupa selalu like, comment, share sama subscribe si Primo 116 Garage supaya gue juga sama Dika bisa lebih sering konten. Terus intip juga TikToknya di Norman Pulungan 22 sama Instagram di Primo 116 Garage. Gue pamit ya, tapi gue mau kasih lihat dia jalan dikit. Sono doang. Ntar.